Shalom sahabat lensa kita, berjumpa lagi dengan saya Echa di episode ke-8 Lensa Kita. Selamat datang kembali di podcast Lensa Kita. Lensa Kita adalah podcast singkat di mana kita akan membahas tema-tema menarik dan juga relevan dari berbagai sudut pandang. Nah, bertepatan dengan hari ulang tahun GKMI Solo yang ke-37, di episode kali ini kita akan berbincang-bincang lebih dalam lagi dengan seorang bintang tamu. Dia ini adalah salah satu jemaat mula-mula di GKMI Solo. Langsung saja kita sambut, ini dia Tante Hartoyo. Selamat datang Tante. Terima kasih sudah mengundang saya. Ya, sehat-sehat Tante. Puji Tuhan, sehat. Langsung saja kita mulai ya Tante, bincang-bincang kita. Oke. Dalam memperingati hari ulang tahun GKMI Solo yang ke-37 yang baru saja kita rayakan 2 hari yang lalu, cocok sekali nih jika kita membahas menggunakan dasar ayat Alkitab kita ada di 2 perikop, yaitu di Kisah Para Rasul 2 dan juga Kisah Para Rasul 4. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 dan Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan 35. Secara garis besar, kedua perikop ini menggambarkan bagaimana cara hidup jemaat Kristen mula-mula. Akan saya bacakan Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 35. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Jadi Tante, gimana respon Tante tentang kedua perikop tadi? Ya, kesan yang saya tangkap pertama yaitu jemaat mula-mula yang sungguh-sungguh percaya dan mengikut Tuhan Yesus. Mereka tidak hanya sekedar dibaptis, namun mereka bertekun dalam pengajaran dan persekutuan. Bertekun artinya sungguh-sungguh. Mereka mau sungguh-sungguh dan terus belajar untuk lebih tahu, belajar mengenai pengetahuan yang benar tentang Tuhan Yesus, dan mereka belajar dalam persekutuan. Kemudian mereka bersatu, saling peduli. Mereka mau berbagi pada yang membutuhkan. Itulah kesan yang saya tangkap. Oke. Lalu menurut Tante nih, adakah cara hidup dari jemaat mula-mula Kristen itu yang dapat diteladani dalam hidup berjemaat di GKMI Solo sehingga terwujud gereja yang tangguh dan juga bertumbuh? Ya, kita bisa meneladani kesungguhan jemaat mula-mula dalam mengikut Tuhan Yesus. Di zaman sekarang, mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh tidaklah mudah. Misalkan ya, untuk mendapatkan sesuatu, mungkin kesembuhan atau kesuksesan, keberhasilan, banyak godaan. Namun kita harus tetap pada percaya Tuhan Yesus. Kita tidak boleh berpaling. Itulah iman yang benar, iman yang dimiliki oleh jemaat mula-mula. Kemudian kita bisa meneladani jemaat mula-mula
yang bertekun dalam pengajaran dan persekutuan, bersatu dan peduli. Itu bisa kita lakukan. Bersekutu dan belajar bersama, di samping menambah pengetahuan dan pengalaman, kita belajar saling menghargai, saling peduli, dan tidak mementingkan ego diri sendiri. Kita bersatu sehingga kita tidak terpecah belah. Dengan belajar dan belajar, kita akan bertumbuh dan menjadi tangguh. Nah, Tante Hartoyo kan salah satu jemaat mula-mula di GKMI Solo ya, Tante? Ya. Udah berapa tahun berarti Tante berjemaat di sini? Saya berjemaat di GKMI Solo. Pertama kali saya berjemaat tahun 1974. 1974. Ya, sekitar bulan Februari atau Maret. Waktu itu gereja masih di Jalan Kepatihan. Berarti udah cukup lama sekali ya, Tante? Ya, betul. Nah, Tante, kira-kira apa pengalaman berjemaat di GKMI Solo yang paling berkesan bagi Tante Hartoyo? Kesan yang tidak terlupakan yaitu gereja kecil, sederhana, dengan jemaatnya yang bersahaja namun akrab dan hangat. Saya ingat waktu itu Pak Eko dan Bu Eko datang ke gereja dengan naik beca. Sekarang pun meskipun gereja sudah tidak kecil lagi, namun GKMI Solo tetap bersahaja dan hangat. Itulah kesan saya. Oke, Tante, lalu apa sih yang ada di pikiran Tante tentang kekuatan atau kelebihan dari GKMI Solo selama ini? Menurut saya, keakraban, kesederhanaan, dan kepedulian itulah kelebihan GKMI Solo dan sekaligus kekuatan GKMI Solo. Setuju, Tante. Lalu Tante, apa harapan atau kerinduan Tante Hartoyo ini bagi GKMI Solo di hari-hari ke depan? Saya berharap GKMI Solo tetap memperhatikan dan peduli pada jemaatnya, memelihara imannya. Dengan jati diri Gereja Pembawa Damai, GKMI Solo terus bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitasnya. Peka dan peduli, melayani dan mengasihi dengan tulus hati. Itulah harapan saya. Oke, Tante. Pastinya ini juga harapan kita bersama ya, Tante. Nah, ada satu Iya. harapan, mungkin gak cuma saya pribadi tapi jemaat-jemaat yang lain, Tante. Karena saya sejak kecil ada di gereja ini, saya sering dengar Tante nyanyi pakai bahasa Mandarin. Mungkin kami sedikit rindu, Tante, untuk mendengarkan Tante nyanyi bahasa Mandarin. Mungkin bisa nyanyi sedikit aja, Tante. Ya, saya akan mencoba nyanyi. 耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出爱。 Akhirnya kita bisa mendengar lagi, Tante, setelah sekian lama. Terima kasih, Tante. Kita sudah sampai pada akhir episode kali ini. Kita sudah membahas bagaimana
kita bertekun dengan jemaat mula-mula. Saat itu dimana kita belajar tentang kesungguhan, bagaimana kita percaya dan juga kita mengikuti Yesus. Lalu yang kedua, kita bertekun pada pengajaran dan juga pada persekutuan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bersatu dan kita bisa saling peduli antar sesama kita. Nah, tentunya ketiga hal ini bisa kita ambil atau kita contoh dari jemaat mula-mula untuk pertumbuhan di gereja kita yang usianya semakin bertambah tiap tahunnya. Terima kasih Tante Hartoyo sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang, sharing dengan kami di podcast Lensa kita ini. Bagaimana Tante perasaannya? Wah, perasaan saya ya. Pertama tentu rasanya itu adalah senang ya. Yeah. Karena merasa dihargai. Namun di samping itu ada rasa deg-degan juga ya. Sudah lama ya, sudah 2 tahun lebih tidak tampil, jadi ada rasa deg-degan itu ya. Namun sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sudah diundang. Ya, gitu. Sama-sama Tante, kami juga terima kasih. Dan juga kami juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat Lensa kita yang sudah setia mendengarkan dan menonton dari awal sampai akhir penghujung acara ini. Tetap pakai masker, selalu jaga jarak, hindari kerumunan. Apalagi Tante? Mencuci tangan, mengurangi bepergian yang tidak perlu. Itu adalah 5M. Ya. Dan kita juga harus berdoa. Tetap ikuti terus podcast Lensa kita yang akan tayang setiap minggunya. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.